alhamdulillah wa syukurillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul di majlis-majlis semacam ini. Sebab di akhir zaman semacam ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah berikan informasi. Kalau Nabi udah bersabda, udah pasti ya. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan satu ucapan kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ramalan. Karena kalau ramalan bisa benar bisa salah, bukan prediksi. Karena prediksi juga bisa benar bisa salah. Makanya kadang-kadang ada orang yang suka bilang Nabi meramal, Nabi memprediksi. Sebetulnya menurut Anda itu kurang tepat. Karena yang namanya ramalan, yang namanya prediksi itu bisa benar bisa salah. Tapi kalau udah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam udah pasti benar. Bahwa beliau pernah bersabda, sayati zaman 'alan nas, bakal datang nanti zaman, di akhir zaman, di tengah manusia, yafirruna minal ulama, orang-orang bakal menjauh dari para ulama, dari majlis-majlis ilmu, dari majlis-majlis taklim, bakal ngejauh. Orang kalau buat diajakin kumpul ngopi, rame kadang-kadang. Buat diajakin main nongkrong nggak jelas, kadang-kadang rame. Tapi kalau buat diajakin ngumpul ngaji, taklim, belajar ilmu agama, kadang-kadang berat banget rasanya. 1001 alasan, dan zaman sekarang udah terjadi. Karena memang itu adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bakal datang nanti satu zaman orang-orang bakal ngejauh dari para ulama, dari para ahli agama, dari majlis ilmu, dari majlis taklim. Kalau ini udah kejadian dan sekarang bisa kita saksikan hal tersebut sudah terjadi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fayabtalihum bitsalata baliyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka 3 musibah. Yang pertama, yarfa'illahul barakat min kasbihim, Allah bakal mengangkat keberkahan dari penghasilan mereka. Zaman sekarang bisa kita rasain, akan bisa kita saksikan juga. Berapa banyak orang-orang yang banting tulang cari penghasilan, tapi rasa-rasanya keberkahannya sudah nggak ada. Susah nyari penghasilan, sulit nyari pekerjaan, dagangan kadang-kadang susah buat lakunya, usaha kadang-kadang susah buat majunya, penghasilan susah buat didapatkan. Kalaupun dapat selalu rasa-rasanya kurang. Kalaupun ngerasa cukup, kadang-kadang keseringan dipakai buat maksiat, buat berdosa, buat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Allah angkat keberkahan dari penghasilannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Allah bakal pilihkan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan bisa kita saksikan berapa banyak sekarang pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak memikirkan kepentingan rakyatnya, cuma memikirkan kepentingan pribadinya dan kelompoknya saja. Ya, bisa kita saksikan, bisa kita lihat, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Pemimpin-pemimpin yang zalim begitu banyak. Jangan salahin juga pemimpin zalim kenapa bisa jadi? Mungkin karena kitanya sendiri ngejauh dari para ulama, dari majlis ilmu, dari majlis taklim. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, bakal keluar dari dunia ini tanpa membawa iman, waliyadzubillah. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, jangan sampai. Yang pertama udah kita rasain, keberkahan udah diangkat. Yang kedua udah bisa kita saksiin berapa banyak para pemimpin kita yang zalim. Jangan sampai nih. Yang ketiga kejadian juga, naudzubillah, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman, naudzubillah. Amin. Dari mana nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kumpul di majlis-majlis semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqomah.